Halo anak-anak, apa kabarnya? Bertemu lagi di video pembelajaran bersama dengan Bu Rina. Hari ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang bagaimana cara membuat cerita fabel berdasarkan gambar. Mau tahu seperti apa? Perhatikan dan simak videonya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membuat cerita fabel yang berdasarkan gambar. Yang pertama, mengamati susunan gambar yang ada untuk mengetahui peristiwa apa saja yang ada dalam gambar tersebut. Lalu yang kedua, melihat peristiwa atau kegiatan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh, dalam hal ini hewan, dalam gambar yang disediakan. Lalu yang ketiga, melihat ekspresi atau raut wajah dari tokoh dalam cerita atau dalam gambar fabel tersebut. Misalnya apakah raut wajahnya atau ekspresinya marah, sedih, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, melihat urutan cerita berdasarkan gambar. Kita harus tahu urutan-urutan gambarnya sehingga nanti cerita fabelnya akan berkaitan antara satu gambar dengan gambar yang lain. Lalu yang terakhir adalah membuat kalimat-kalimat yang mewakili dari setiap gambar, sehingga ketika kita akan menyusun ceritanya, kita sudah mempunyai gambaran, kita sudah memiliki kalimat-kalimat yang bisa digunakan di dalam membuat cerita. Mengamati susunan atau gambar yang sudah tersedia, kita bisa melihat secara keseluruhan peristiwa yang ada dalam gambar tersebut. Contohnya seperti yang Ibu berikan di samping ini. Dari sini ada 6 gambar yang bisa kita amati dan kita perhatikan kira-kira apa yang terjadi, lalu tokoh-tokohnya siapa saja, sehingga kita bisa menentukan alur cerita atau jalan cerita dari fabel yang akan kita buat. Setelah mengetahui jumlah tokohnya, dalam hal ini berdasarkan contoh yang Ibu tampilkan, ada 2 tokoh dalam gambar ini, yaitu hewan singa dan juga tikus. Nah, anak-anak bisa memberikan nama kepada tokoh atau hewan yang ada dalam gambar tersebut. Contohnya, Ibu memberikan nama Simba untuk si singa dan Mosi untuk si tikus. Anak-anak boleh memakai nama lain yang bisa digunakan untuk mewakili dari setiap hewan yang ada dalam gambar tersebut. Selanjutnya kita melihat ekspresi dari setiap tokoh. Dalam hal ini ada Simba dan juga Mosi, yaitu singa dan tikus. Kita melihat, kita amati dari dalam setiap gambar bagaimana ekspresi atau raut wajah tokoh yang ada dalam gambar. Apakah dia menunjukkan ekspresi bahagia, sedih, marah, dan lain sebagainya. Dari gambar juga kita bisa menentukan sifat dari tokoh tersebut. Contohnya misalnya Simba adalah hewan yang suka marah atau pemarah. Lalu Mosi si tikus yang pemaaf atau penyabar. Jadi kita bisa menentukan sifat dari tokoh hewan dalam cerita fabel kita melalui gambar yang kita amati. Setelah kita menentukan tokoh-tokohnya, bahkan kita sudah memberikan nama dalam setiap tokoh hewan di dalam gambar tersebut, kita bisa kembali mengamati secara rinci apa saja peristiwa yang ada di dalam gambar tersebut. Contohnya seperti gambar adalah singa yang sedang berusaha menangkap tikus, lalu tikusnya merasa sedih, lalu singanya ternyata terjerat oleh pemburu, dan lain sebagainya. Kita harus melihat urutan gambar dan memahami peristiwa-peristiwa yang ada dalam gambar itu secara berurutan, sehingga kita bisa menceritakan kembali melalui tulisan yang akan kita buat berdasarkan gambar. Kemudian anak-anak bisa membuat kalimat-kalimat yang mewakili dari setiap gambar. Contohnya seperti yang anak-anak bisa lihat di layar. Nah, contoh dari gambar pertama, kita bisa membuat kalimat seperti
Di hutan tinggal banyak hewan, semua hewan hidup rukun. Suatu hari datanglah Simba, si singa yang mengaku dirinya raja hutan. Simba sangat galak dan ingin memangsa hewan lain. Nah, anak-anak boleh menceritakan suasana di tempat gambar itu berada, menceritakan tokohnya itu seperti apa dari setiap gambar. Sampai nanti kemudian ketika setiap gambar sudah memiliki kalimat-kalimatnya, kita bisa menggabungkannya sehingga terbentuklah satu cerita fabel yang utuh sesuai alurnya atau sesuai jalannya dari gambar pertama sampai gambar yang terakhir. Berdasarkan dari penjelasan yang tadi Ibu berikan, Ibu harap anak-anak sekarang bisa mencoba atau berlatih membuat cerita fabel menggunakan bahasa kalian sendiri, bahasa yang sangat sederhana berdasarkan gambar yang ada di buku tematik kalian. Jadi kalian ikuti tahap demi tahap untuk menentukan tokoh, sifat dari tokohnya, boleh diberi nama setiap tokohnya, lalu membuat kalimat-kalimat dari setiap gambarnya dan dibentuk menjadi satu cerita fabel yang utuh berdasarkan gambar. Oke anak-anak, demikianlah video pembelajaran hari ini dan Ibu harap tugasnya dikerjakan. Kalian boleh mengerjakannya di kertas selembar. Jangan lupa kirimkan ke Bu Rina ya. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, sehat selalu, bye-bye.